Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita segenap nikmatnya, karunia-Nya, dengan fadilahnya, sehingga kita bisa berbagi ilmu, menyampaikan suatu kebenaran, suatu ilmu yang perlu kita ketahui dalam wawasan keislaman. Tentu yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa Islam dari titik awal perjuangan hingga titik darah penghabisan, hanya memperjuangkan satu hal yang besar, yakni la ilaha illallah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tentu Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, manusia, dan yang ada di bumi dan di langit, tentu dengan tujuan yang besar, tentu dengan tujuan yang mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zariyat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni, wa makna ya'buduni yuwahiduni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya ya'buduni yuwahiduni, yaitu mentauhidkan Allah atau menjadikan Allah itu esa, yaitu satu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah juga berfirman di ayat yang lain dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita agar Allah menguji kalian, menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Maka menguji di antara kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Perlu kita ketahui bahwasanya apa yang dimaksudkan dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita agar siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka apa yang menjadi tolak ukur ahsanu amala ini? Ya, maka perlu kita melihat tafsir. Ya, kita ambil tafsir dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, yang beliau mengatakan bahwasanya ahsanu amala di sini yakni ai akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi siapa di antara
manusia itu yang paling ikhlas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa aswabuhu, dan yang paling benar beribadahnya. Maka yang paling benar ini tolak ukurnya yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi syarat diterimanya ibadah yaitu ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika tidak ada satu di antara dua ini, maka ibadah kita menjadi sebagian besar akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kepada Allah namun ibadah kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka itu hanyalah diperintah agar mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu agar mereka itu beribadah ikhlas menjalankan perintah agama ini, ikhlas kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Maka menjadi kewajiban kita bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk menjalankan ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, di hadis yang masyhur, di hadis yang pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka sesungguhnya diterimanya suatu amal itu dengan niat. Maka di sini ada makna yang terbatas, yaitu sesungguhnya amal itu diterimanya hanya dengan niat. Maka dengan niat inilah bisa diterima, yaitu maknanya dengan niat itu dia itu amal menjadi benar atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat, yaitu dengan niat amal itu menjadi diterima atau menjadi benar. Ya, sebagaimana ditulis dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan yang kedua, makna yang kedua, dengan niat itu amalan itu menjadi ganjaran bagi orang yang melakukannya. Maka Allah akan mengganjar suatu hamba dengan ibadah itu. Maka ini makna dari bin niyat. Faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maknanya diterima. Dan barang siapa yang hijrahnya itu ila dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia atau kepada wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ya berhenti di situ. Maknanya apa? Dia akan tetap mendapatkan sesuatu apa yang dia niatkan. Misalnya kita meniatkan kita ingin menikah dengan seorang akhwat, ya kita meniatkan, kita dapat, ya namun kita tidak mendapatkan pahala kebaikan, ya berhenti di situ. Tapi jika kita niatkan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Dan hadis ini juga ditulis di kitab Sahih Bukhari yang ke-54. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari penyampaian yang telah saya sampaikan, bahwasanya kita diciptakan hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik itu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam tafsir, yaitu yang ikhlas dan benar, yaitu dan yang benar ini yaitu mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti contoh-contoh yang ada
dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena begitu banyak kita melihat fenomena-fenomena ya di sekitar kita, bahwasanya banyak sekali sesuatu ibadah yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah problematika kita sebagai dai, sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Maka kita harus mengingatkan mereka agar mereka selalu mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah mereka yang mereka buat tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka itu tertolak, sebagaimana yang termaktub dalam hadis arba'in yang kelima, sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat agama yang baru, man ahdatsa fi amrina, dalam agama kami, laisa minhu fa huwa radd, maka tidak ada dasarnya. Dari agama tidak ada dasarnya, fa huwa radd, maka tertolak. Jadi percuma mereka beramal ya, susah-susah, capek-capek, dengan lelah mereka beribadah, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kaitkan ibadah kita dengan keikhlasan dan ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita telah memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas dan benar, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaallah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan amal kita, perkataan kita, semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi itu ikhlas kepada Allah dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya, maka itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada salahnya, maka itu murni datang dari saya pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Maka ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.